Selamat pagi, siang, dan malam pasukan Putih Biru 8191. Apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi sama saya Mak Entin di YouTube Official 8191 Podcast. Bintang tamu hari ini adalah tunggu setelah yang satu ini. Ini dia, ada Julie. Selamat sore, pagi, siang, malam ya. Sesuai sama host deh. Gak tahu kan teman-teman nontonnya kapan. Tuh. Apa kabar Jules? Baik. Manggilnya Jules, jadinya biasaan Jules Oh ya. gitu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Banyak panggilan kok. Ini abis ngapain nih tadi? Sibuk banget kayaknya mau diajak ngumpul. Iya, pagi pastinya ada kelas workshop. Satu orang dibela-belain karena dia juga jauh kan di Bintaro tuh dia kepengen bikin tas, akhirnya tadi pagi bikin tas selesai sekitar jam 2-an. Alhamdulillah sempet deh kesini. Alhamdulillah, terima kasih udah diusahain dateng ya. Harus lah ya. Nah jadi tadi tas ya, berarti jenis usaha lo itu? Enggak cuma tas sih, Ya, cuma tas. banyak. Souvenir ada, merchandise juga ada, terus merambah juga baju, tapi baju anak-anak ya, spesialis baju anak-anak. Lalu bikin juga sekarang udah mulai kayak bikin kemasan-kemasan, paket-paket gitu untuk souvenir juga. Oh, itu Macam-macam. bisa dijelasin nggak? Maksudnya itu apa? Packaging gitu untuk souvenir. Oh, dari mulai isinya, packagingnya, terus ornamen-ornamennya, itu bisa juga. Gue bisa bikinin lah gitu, sesuai request. Tapi memang material dasarnya itu kain. Kain yang bisa dijahit ya. Yang bisa dijahit. Kain, jenis kainnya macam-macam nih, dari mulai katun, kanvas, terus plastik, sejenis plastik itu bisa. Ngomong-ngomong katanya lu tuh ketua UMKM apa ya? Mana gitu ya? Ketua UMKM. Itu sih sebenarnya tuh nggak niat banget tuh jadi maksudnya nggak kepikiran bakalan dipilih jadi ketua UMKM. Ketua UMKM mana? UMKM Pondok Melati. Tuh teman-teman. UMKM Pondok Melati tuh keren banget. Jadi kebetulan tuh kan KTP masih Bekasi dong, walaupun tinggal di DKI, KTP masih Bekasi. Terus mungkin karena dilihatnya gue tuh sekarang kok lebih fokusnya ke usaha di rumah, usaha rumahan gue tuh ya, nge-craft lah, bikin tas. Udah lebih fokus ke situ. Tadinya kita nggak fokus, belum fokus banget di usaha rumahan. Sekarang udah fokus. Terus juga anggota-anggota UMKM-nya juga udah mulai berganti kan. Dari angkatannya yang sudah usia udah mulai ada peralihan deh. Nah, saat itu tuh kita lagi ada pengosongan kepengurusan di situ, terutama ketua. Udah meninggal juga ketua UMKM-nya yang pertama, almarhum Pak Yusron namanya. Nah, spontan lah terus saya diangkat gitu. Tadinya sih ikut UMKM tuh cuma di belakang layar aja, jadi lebih seneng ngasih pelatihannya gitu ketimbang ikut aktif di UMKM-nya. WS itu Workshop ini, WS tuh workshop ya. WS tuh mungkin ada yang nggak tahu teman-teman. Workshop tuh maksudnya kita bikin sesuatu produk dalam satu hari. Gitu. Belajar untuk bikin sesuatu. Kayak kursus. Udah, itu juga kepengurusan sampai tahun 2022. Harusnya tahun ini udah ada pengganti ketua UMKM-nya. Tapi kita belum ngomongin lagi pengurusnya, untuk kedepannya nanti gimana. Kita jalanin aja lah. Yang penting UMKM itu punya wadah.
biar lebih ada tujuannya, ada planningnya, lebih terarah, lebih terarah. mau nanya juga gampang gitu. tempat buat Ada nanya-nanya. komunitasnya sendiri. Ngomong-ngomong, lu jalanin usaha ini dari kapan? Kalau usahanya dari 2014 kayaknya, tapi itu nyambi ya. Jadi ini side job, nyambi kerja. Ngerjain. Awalnya itu ini side job. 2014, terus mulai nentuin merek juga, terus lama-lama udah seriusin gitu kan, daftarin mereknya. Akhirnya sekarang posisinya berubah. Yang kerjaan kantor jadi side job, ini kerjaan utama gitu. Karena memang udah kayak nemuin passionnya ya di sini gitu loh. Maksudnya di kantor kok kayak nggak ketemu klik gitu. Tapi begitu kerja di sini kayaknya fun, terus menghibur banget, bisa berjam-jam di ruangan gitu tuh. Kayak ketemu gitu, passionnya di sini gitu. Jadi ya sudah jalan. Oh iya, benar. Menghasilkan juga kan. Nah itu kemarin pas masa pandemi itu ada pengaruh gak sama usaha? Ada banget itu sih, nggak cuman kuliner, tapi memang yang paling berdampak banget untuk usaha-usaha yang kayak gue ini, craft, terus usaha fashion itu selama pandemi berdampak banget. Satu, orang pandemi kan udah nggak pikir mau beli baju, mau beli tas, mau beli aksesoris, pasti yang ada di dia satu, pekerjaan udah mulai kolaps, kantor keuangan udah mulai turun, pasti mereka larinya ketimbang beli begitu mendingan gue beli makanan. Nah pada masa pandemi kalau gue lihat kuliner justru begini naik. Orang di rumah udah nggak mikir mau belanja di pasar, di Lau Matang pesen nama temen UKM gitu. Tapi buat usaha gue ini berdampak banget. Yang pesen-pesen souvenir juga sepi kan, gedung-gedung udah dibatesin, udah nggak bisa seenak-enaknya bikin acara, mau jam sekian nggak bisa. Dampak lah. Karena kebutuhan sekunder ya, bukan primer betul, ya. Iya. Orang buat makan, Betul, vitamin gitu ya. Nah terus jadi lo temuin lebih nyaman lah ya, bukan lebih enak, lebih nyaman. Kalau lebih enak nggak pernah sama yang itu, lebih nyaman kerja dari rumah begini gitu ya. Betul. Kalau orang bilang passion lah ya, jadi udah ketemu klik gitu. Bukan berarti kerja di kantoran terus gua nggak suka, malah enak tiap bulan dapat gaji gitu kan. Tapi itu kayak yang kalau gua bilang passion tuh apa sih? Passion tuh yang kita rasakan di sini gitu loh, yang kita rasakan di sini sama yang kita ngejalaninnya tuh nyaman gitu. Dan nggak setengah hati, menyenangkan. Nah, itu menurut gue. Jadi ya buat gue selama hobi itu bisa menghasilkan apapun gue jalanin. Iya. Jadi kerja. Ada hambatannya itu pas masa pandemi gitu. Iya. Gimana tuh muter otaknya? Nah, tiap usaha lah ya pasti masa pandemi ini pasti udah kayak gue awal usaha itu tuh gue tuh pasti lewat Facebook kan, lewat Facebook, lewat WA. Terus jujur gue di IG baru-baru ini aja, belum dari awal gue mulai itu nggak di IG, gue di Facebook. Nah di situ tuh gue nggak mulai dagang tuh WA pun gue jadiin tempat dagang. Kayak gue share produk gue share nih di WA, gue foto. Memang sih kan tergantung teman kita yang ikut megang WA kita udah berapa banyak, tapi pasti ada aja deh kayak di Facebook, Mbak tas itu harganya berapa sih? Oh sekian. Kadang mereka suka yang nggak langsung mahal ya gitu, bisa nggak dibikin bisa gitu. Jadi gue pede aja. Oh jadi harga tuh bisa fleksibel ya, karena fleksibel banget. Karena nentuin bahan baku sendiri, betul. apanya produksi sendiri. Jadi nggak kaku lah, gitu ya, nggak kaku. Kayak Jul, gue mau ada acara nih, misalkan gitu kan, budget gue sekian Jul,
bisa nggak gue bikin souvenir? Bisa banget. Kalian gue bikinin cake. Bisa banget. Banyak ya itu langganannya, itu di belakangnya ada 2012. Wah, makanya orang ya. ada pepatah nih. Pokoknya ada pepatah kan silaturahmi itu membuka pintu rizki. Itu benar. Amin, iya. Itu benar. Karena kita nggak tahu ya dari teman-teman kita di situ tuh rezeki kita ada dari situ tuh pasti. Makanya banyak. Makanya teman-teman buka pintu silaturahmi. Iya, ya kan? mungkin bahkan ngobrol sama teman lama, ya kan tiap tahu. tahun tuh pesen tuh seneng aja gitu ya. Alhamdulillah. Makanya paling kita kalau kayak gitu kan baliknya larinya kita bisa ngedoain teman-teman kita, aduh semoga si A usahanya sukses terus ya gitu kan. Nanti dengan begitu kan kalau kita saling ngedoain tuh imbas ke kita yang punya usaha ya, kalau dia sukses dia bisa beli produk kita gitu kan. Kalau kita nggak ngedoain dia sukses tuh kita yang beli produk kita siapa? Ya, simbiosis mutualisme. Iya betul. Ya, Doa-doa yang positif itu biar nanti feedbacknya ke kita positif juga. Gak ada ruginya silaturahmi gitu, ngobrol sama teman-teman. Ini ada disamperin kayaknya ya. Ya, disamperin ya kayaknya ya. Ada siapa tuh? Mau disuruh Siapa pulang sih? apa gimana nih? Hah? Ada yang nyamperin nih kayaknya nih. Ada siapa lagi? Siapa? Ada siapa lagi? Itu ada Tiba-tiba datang. ada yang datang itu nyamperin. Ada Pak Budi Susilo. Jel, apa kabar Jel? Baik. Ini nyamperin nih. Nyamperin. Ini ya teman-teman, sesuatu apa ya namanya ya, ikon juga, ikonik. Oh gitu. Satu, iya kan dari SMP, kalau ya maksudnya satu sekolah, satu angkatan. Ya kan bukan cuma gue doang. Iya kan yang ada kan. Oh iya. Lo yang nyamperin nyonya. Tapi dia megang dia mau sampai. Takut hilang ya? Takut hilang. Minta kunci. Iya, maksudnya kan lo kan Satu SMP ya. satu SMP gitu ya. Oke Jel, kegiatan sehari-hari apa nih? Kegiatan sehari-hari ya gue masih gawe sih, alhamdulillah. Itu ya masih bisa jalan ya. Itu sih kalau kegiatan rutin. Ya iya kan, alhamdulillah ya banyak yang udah nggak kerja ya kan, Betul. masih punya kerjaan, masih Ya bersyukur. makanya gue juga kadang suka share di grup WA gitu kan, ya kalau ada lowongan atau apa pasti gue coba share ke teman-teman gitu loh. Siapa tahu kan ada rezeki buat teman-teman. Deketan dikit Jel. Nah, nggak kedengeran, kasihan ntar teman-teman malah nelpon lo Jel tadi ngomong apa gitu. Oh gitu ya. Deketan. Gue sengaja minta di telepon. Oke. Ya. Nah terus ini kan Juli kan apa usaha sendiri di rumah. Ya. Lo dukung apa duke? Oh iya banget. Ya. Kan gue bilang tadinya kan awalnya di sini kan dia gawe terus juga seiring waktu juga kan anak gue juga kan 3 udah mulai gede juga kan, udah perhatian juga. Gue pikir ya udah karena dia punya kebiasaan ya kenapa enggak gitu kan, satu dia bisa fokus ke anak juga dan juga bisa ada ya tambahan juga kan ya kalau kedepannya kita punya rezeki bisa bikin galeri atau apa juga Iya, bisa angan-angan lah gitu ya. ya itu angan-angan kita berdua lah gitu. Dia bisa mungkin bisa ngerekrut orang atau apa gitu. Intinya seperti itu. Iya, amin. Tapi fokus utama emang buat ke anak. Iya, ke rumah jadi bisa lebih banyak ya. Lebih banyak di rumah. Bisa disambi lah gitu ya kan. Oke. Nah ini kan lo kan satu angkatan nih ya kan, kita satu angkatan, lo berdua lagi suami istri. Ada suka ngobrol gini gak sih? Mah, kamu inget ini nggak? Mah, kamu inget si ini nggak? Si ini lagi gini gitu. Mau sering ya? Pernah. Sering. Soalnya cerita nggak ya? Ada cerita sih ya. Ceritanya apa? Ini ceritanya nggak apa-apa. Coba deketan dikit, lu beneran ditelepon. Oh gitu iya. ya? Oke. Jadi tuh kebetulan ya namanya SMP ya nih Iya. ngomong-ngomong lucu-lucuan aja. Iya. SMP kan
gue suka lah gitu, gue suka nih sama ini, ternyata dia dulu sekelas gue lagi gitu kan, kelas aku, dia bilang kelas 2-nya sekelas aku, iya suka deh sama anak ini gini gitu kan, kadang suka nanya-nanya gitu, dia tahu, akhirnya dia tahu. Tapi ya sukanya suka begitu doang sih. Yang sukanya, jadi gue suka sama dia, jangan sampai dia tahu gitu loh. Iya, itu kan tapi kan dulu ya, jangan aja. Dan ternyata temennya gitu. Jadi kadang suka, gitu. udah deh sekarang jadi Jujur banget dia, jujur ya. Ada juga, ilfil gitu, gak tau ceritanya. Nggak jadi, ternyata orangnya gitu, ngapain dulu gue ketakutan deh kalau ketemu dia gitu. Kalau cewek suka sama cowok gitu kan, takut gitu, tapi dicari gitu. Kan nggak ada, dicari, giliran ada, lupa gitu. Ada temennya dia. Ya cinta mengembang, ya kan. Ya ampun, lucu juga. Tapi lu waktu SMP udah notice satu sama lain belum sih? Belum. Gue tuh bukan cuma satu Kita pernah SD gitu. SD, sekelas juga. SD kan enggak pindah-pindah. Gua pernah sekelas gua pindah gitu. Gua kalau gurunya enggak suka gua pindah. Oh, keren banget. Dia 6 B, dia 6 A. Gua kadang 6A, 6B, A, B, gua kadang suka pindah gitu. Gua mutukan aja, gua pindah gitu. Gua gurunya nggak enak kan gua pindah. Sampai SMP Kelasnya doang. Iya. Pernah juga, ya. SMP kelas 1 kita sekelas. SMP Gua kelas sekelas aja nggak ngeh gitu loh. Nggak, iya. karena mungkin SD juga udah ketemu, SMP Kelas ketemu 1 lagi. gua kelas Manja, kelas Martino gitu kan. Dua. Satu. Nanti gua. Tapi dulu sih masih biasa aja ya. Karena dari SD ke SMP kan pengen temennya banyak gitu kan. Iya, belum ada. Belum ada gitu loh. Dan kan kelas 1 tuh gua masih senang belajar lah gitu. Sampai lulus SMP. Iya, gua kelas 1 masih dari nilai, kelas 2, kelas 3 gua udah nggak ada nilai. Dari hikmahnya aja gua. Oh iya benar. Ada masa-masa down belajar, ada masa-masa up belajar gitu ya. Kelas 1 kan masih senang belajar gitu kan. Wah, kalau dapat nilai jelek, ini kurang asik gitu. Jadi gua belajar. Kelas 2, kelas 3 gua udah nggak belajar. Gitu. Bilang kan gua tangan satu aja ngerjainnya gua. Tahu lulus aja gitu ya. Jangan, dulu deket sama guru siapa jangan-jangan. Gua. Tapi ada sih guru favorit, ada pasti ya. Ada siapa guru favorit lo? Gue di 38 tuh senangnya sama, mungkin kalau teman-teman kalau ditanya guru favorit lo siapa? Pasti Bu Tuti. Ya kan pasti Bu Tuti. Kalau gue enggak. Dia enggak, dia kan Gue ada futuristik sedikit gue ya. Oh, dia seneng yang ada otot gitu. Bu Risma ya? Bukan. Guru biologi tuh Bu Nurul. Oh. Bener ya? Cantik banget. Ayu. Seksi tahu itu sebenarnya. Ini berisik yang ngomongin guru ya. Kalau Bu Tuti mah itu guru sejuta umat kalau mau bilang. Kalau Bu Tuti ya karena muda ya cantik lah gitu. Kalau Bu Nurul kan usia segitu aja cantik, gimana mudanya gitu. Oh iya. Iya kan? Bener nggak sih? Itu udah tua ya Bu Nurul ya? Udah Enggak sih, lumayan lah ya. kan di atasnya Bu. Tapi emang agak seksi sih orangnya tuh. Enggak. Baik aja deh, gue tidur di kelas gitu ya, kelas 3. Ya benar. Sama dia Udah gue masih belajar. Bener, sama dia gak diomelin. Gue suruh samperin di lulus kepala gue suruh bangun. Oh lulus? Iya, gue gak diomelin. Pantesan lo jadi favorit ya. Iya, baik banget gurunya, baik. Dihalusin balsam bukan? Dihalusin balsam. Di lulus bisa tabok. Enggak ya, enggak ada. Enggak baik. Iya baik beneran beneran. Zaman kayak gitu, zaman dulu mah nggak ada tuh guru main tangan gitu ya kan. Ada juga soalnya. Tuh biar ditabokin polisinya. Kalau dia mah emang nggak ada badung. Pantesan kotak mukanya. Itu mah karena itu darahnya ya. Darah Medan. Nah terus kalau lo Jus siapa guru favorit? Gue guru favorit, gue hampir nggak punya guru favorit. Jadi SMP nggak tahu deh. Itu kayaknya gue yang SMP tuh aneh kali gue nih emang nggak ada guru favorit. Pokoknya semua gue suka ya. Enggak juga sih. Guru favorit tuh Pak siapa ya? Kalau di kelas gue sendiri deh kayaknya. Jangan ingat beneran. Bu Nurul tadinya gue suka sama Bu Nurul ya. Tapi karena berhubung kelas 3 dia Tidak suka lo. Enggak. Dia enggak kelas 3 kan. Jelas. Cuman jelas itu enggak. Cuman waktu
waktu di kelas 3 tuh gue tadi sempat mau suka sama dia, cuman kok kesini-sini gue jadi gak suka gitu, tahu kan? Gue tuh di SMP di kelas 3 tuh jadi bahan olok-olokan. Juli, lu dicariin sama iya ngomong-ngomong, biarin deh gue ngomong di sini ya. Lu dicariin sama Bambang. Terus sekarang gue lupa bukan Bambang tuh siapa, kayak gimana. Kelas 37 gue selalu dibilang, Jul dicariin sama Bambang. Nah si Bu Nurul ikut-ikutan gitu. Jadi tuh nggak memang suka. Bambang siapa sih kok dijodoh-jodohin sama Juli? Itu loh Bu, Bambang suka sama Juli. Jadi Gitu, ya udah deh kalau gitu Bambang kamu duduk sama Juli deh ulangannya gitu. Gue jadi kesel, gue bilang gue pada saat itu marah ulangan duduk sama laki-laki yang gue lagi suka gitu di kelas 3 itu. Tapi gue disuruh duduk sama Bambang, jadi gue kenapa sih gitu kan? Jadinya jadi nggak suka, bukan karena Bujul suka ya. Ya teman-teman, bukan karena Bujul suka jadi Juli nggak suka, bukan. Terus suka sama Bambang juga. Enggak. Bambangnya suka sama gua. Oh iya. Bambang tuh beneran Bang. Orang tuh milih sih, orang milih gitu. Oke, Bambang dia Dia kalau pilih milih gua. Bambang jangan baper ya, gue juga nggak tahu Bambang siapa nih. Bambang bapaknya Retno. Bambang siapa gitu namanya bener ya, gue lupa banget itu. Bambang Ngentolen. Tiap gue lulus di depan kelas gitu, ntar dia siap-siap dia menghapus tangan dia, cuman dia mau ngapusin papan tulisnya gitu. Oh, so sweet banget. Nggak tahu apa gue nggak suka sama lo, aku suka sama si ini gitu ya. belum Bujul tuh ya. Nah, pokoknya seru lah ya di SMP. Nah, ini terus waktu pandemi kan ini kesan-kesan waktu pandemi ada yang paling inget banget deh gitu. Yang paling diinget waktu pandemi kemarin pas lagi ininya tuh apa tuh? Ituan. Oh gue pernah kerja pada saat pandemi, gue masih kerja tuh. Itu gue dari mulai sampai akhirnya dia memutuskan udah mah di rumah aja gitu pegang usaha. Itu tuh dari mulai gaji gue full, gaji gue setengah, gaji gue dihitung per kehadiran. Serius, gue sampai yang masih mau ngomong ke dia pun takut gitu ya. Gue bilang, gue masuk aja. Sampai pas lebaran, akhirnya dia tahu kalau THR gue cuma dibayar setengah. Padahal kan kalau menurut peraturan perusahaan ya, THR itu tuh dibayar. Udah. THR itu dibayar full. Kalau memang perusahaan tidak punya kemampuan, itu bisa dibayarkan bertahap. Tapi tetap hitungannya full. Nah ini gue benar-benar dibayar separuh gitu. Terus akhirnya disitulah gue bilang, oh ini hikmah dari pandemi. Satu, di sini saatnya gue harus memutuskan. Ayo, maksudnya lu choose, lu mesti pilih mana nih. Ini kan udah jelas-jelas dikasih lihat nih, momen pandemi itu begini. Akhirnya dia juga ya udah lama keluar aja, buka usaha. Akhirnya gue keluar dengan mantapnya gitu, gue keluar dari kerjaan itu, sekaligus gue juga kepingin temen gue yang dari kantor ini bisa lanjut terus kerja di situ. Karena beda itu kan keadaan. Nah itu perubahan di rumah, perubahan yang ada di rumah pas pandemi itu apa? Pasti kan ada perubahan ya kan, perubahan kegiatan, apa yang biasanya. Ya kalau kegiatan sih bisa dibilang ya nggak terlalu signifikan ya. Karena kan kalau gue kan tetap kebetulan gue tetap tiap hari pulang pergi gawe ya tadi dia karena justru yang bikin kedistak tuh dia karena masuk kan ya. Karena anak sekolah juga online gitu kan. Saya gue bilang udah putusin pilih aja deh salah satu gitu kan. Atau juga kesana juga nggak jelas dan nanti ada yang seperti dibilangin gitu kan. Udah mendingan fokus di satu ini aja. Tapi lumayan berasa sih ya, pengeluaran udah juga nambah gitu pengeluaran. Tapi paling nggak kan anak-anak lebih terkontrol. Itu sih yang hikmahnya sih. Ya udah, semoga Juli usahanya lancar, Bujel kerjaannya lancar, Amin, teman-teman juga semuanya. Langgeng sampai kakek nenek bahagia terus ya. Mau nambah enggak?
kasih itu aja lah ya. Nambah apa? Nambah apa? Nanya ke yang mana dulu? Nambah Iya, apa nih? pertanyaannya kemana dulu? Ujel apa kayak Nama Dedek. Nambah Dede kan pertanyaan kedua. Iya, iya. untuk pertanyaan keduanya berarti. Enggak, kita udah dikasih 3 itu udah amanat banget ya. Itu udah cukup banget. 3 jagoan. Itu udah berat banget. Udah berat banget. Sudah tidak memungkinkan juga. Oke deh, makasih udah datang ke sini ya. Thank you, Bu. Sama-sama Makasih banget. ya. Sehat ya. Terus tim-tim 3 dekade juga sukses terus. Terus tetap solid lah ya. Gitu. Sampai kita ketemu kembali. Ya, doa yang terbaik buat teman-teman semua. Semoga lancar semua. Baik-baik semua, bahagia semua, rezeki lancar. Ya semuanya happy lah. Amin ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di podcast berikutnya.